Siapa yang kemarin tackle-nya penuh sama Blackpink? Comeback World Tour setelah hiatus hampir 3 tahun. Judulnya Deadlight dan langsung ngegas keliling dunia. Dari Seoul sampai Paris, dari Jakarta sampai Los Angeles. Pitlock pasti isinya Jennie, Lisa, Jisoo, Rose kan, plus drone fireworks. Panggung segede mall dan outfit yang gonta-ganti tiap lagu nih. Tapi pernah nggak sih lo kepikiran kok konser bisa sekeren itu gitu? Kayak dari mana awalnya semua ini dimulai? Kenapa sekarang konser bukan cuma soal nyanyi, tapi udah kayak nonton film Marvel campur Disneyland live gitu? Nah, sini duduk dulu guys. Gua ceritain nih gimana perjalanan konser musik dari yang dulunya cuma lilin kecil di panggung kayu sampai jadi pengalaman imersif penuh lead, drone, VCR, AR, dan magic ala Taylor Swift, Beyonce, sampai Blackpink. Gelo-gelo pokoknya mah. Biar lo nggak cuma jadi waktu nonton, tapi juga bisa bilang, gua ngerti lo sejarahnya ini. Biar bilang gitu. Sebelumnya paling dulu nih ada Taylor Swift dan Beyonce yang bikin konsernya kayak film Marvel aja. Konser itu ya seadanya gitu. Di awal abad ke-18 dan 19, musik klasik adalah bintang utama. Konser kayaknya lebih cocok disebut acara kumpul bangsawan. Ruangannya mewah tapi penontonnya duduk rapi, gak ada yang lompat-lompat. Beethoven, Mozart, Chopin, mereka mainin piano atau orkestra di panggung kecil. Kadang cuma beralaskan kayu dengan pencahayaan seadanya. Ya, lilin bro, cuma lilin gitu, just lilin. Belum ada mic, belum ada speaker. So kalau suaranya kecil ya sorry aja bro, yang duduk di belakang cuma bisa ditebak-tebakan ada anjir masalahnya gitu. Tapi di masa itu konser udah punya daya tarik sendiri, bisa ngumpulin masanya karena satu nama. Bahkan orang rela jalan kaki atau naik kereta kuda buat nonton. So sebenarnya magnet konser itu udah dari dulu, cuma kemasannya aja yang belum gilanya kayak sekarang. Masuk tahun 1950-an hingga 60-an, musik tuh meledak anjay. Era rock and roll nih. Bikin konser gak cuma soal suara coy, tapi juga soal energi anjay. Lo pernah lihat gak sih itu suara orang teriak-teriak kayak gak jelas, tapi itu ada maknanya ternyata anjay. Kayak video Elvis Presley manggung, cewek-cewek jerit-jerit kayak kesurupan anjay. Cowok-cowok lompat dari kursi. Dah disitulah konsernya mulai berubah jadi event. Lightning mulai dipikirin, panggung makin besar, dan untuk pertama kalinya ada sistem suara atau PA system biar suara musisi bisa kedengeran sampai ujung stadion gitu. Gelo pokoknya. Terus tahun 1969 datanglah titik balik nih, ada Woodstock Festival. Ini semacam konser open world pertama yang melibatkan ratusan ribu ya orang yang nonton selama 3 hari nonstop. Gelo, 3 hari nonstop coba. Gak ada tempat duduk, gak ada tenda LED, gak ada drone, tapi atmosfernya gelo-geloan di sini mas bro. Disinilah konsep konser sebagai perayaan budaya mulai hidup nih. Ya, mulai hidup lah guys. Masuk ke tahun 1980-an, boom, dunia dikenalin ke MTV. Musik nggak cuma didengar tapi dilihat. Michael Jackson jadi pionir konser yang nggak cuma nyanyi tapi bikin pertunjukan. Dia bawa dancer, kostum aneh, gerakan patah-patah, sampai efek visual yang waktu itu dianggap wah banget gitu. Padahal mah ya sekarang mah kayak EZ gitu, biasa aja lah. Ini juga era munculnya VCR, teknologi rekam video yang bikin konser bikin direkam dan diputar ulang. Konser gak lagi eksklusif cuma buat yang hadir, tapi bisa disebar ke seluruh dunia lewat TV dan kaset video gitu. Michael Jackson pun jadi salah satu musisi pertama yang bawa konser keliling dunia dengan skala produksi besar-besaran. Lampu sorotnya gelo, panggungnya bisa berubah bentuk, dan penonton bisa sampai ratusan ribu orang per kota. Dunia mulai sadar konser jadi spektakuler industri hiburan. Anjay banget pokoknya main mah. Hingga masuklah tahun 2000-an, konser makin liar nih. Teknologi LED mulai masuk panggung. Jadi kalau zaman dulu backdropnya cuma spanduk, sekarang layar LED bisa ganti suasana tiap lagu. Lagu galau, layar berubah jadi hujan. Lagu party, layar jadi klub malam. Panggung makin canggih, bisa muter, bisa naik, bisa turun, bisa muncul dari dalam tanah. Artis mulai pakai headset mic biar bisa nyanyi sambil joget tanpa ngos-ngosan gitu. Beyonce misalnya, dari era konser I Am sampai Renaissance Tour, dia selalu bikin konser kayak gabungan antara fashion show, opera, dan pertunjukan Broadway. Nggak cuma suara yang dipoles, tapi juga storytelling, lighting, desain, dan koreografi. Konser jadi seperti teater raksasa. Bahkan ada tim kreatif khusus buat bikin set list, urutan lagu gitu yang punya alur kayak film. Anjay. Nah pokoknya gitu deh. Konser ini bukan sekedar konser, ini adalah semesta bro. Tiap babak deh konser ini menggambarkan era karirnya. Dari album
country lucu sampai era Midnights yang creamy. Setiap lagu punya panggung berbeda, kostum berbeda, bahkan tata lampu dan koreografi yang beda gitu. Nah, hari ini konser udah kayak taman bermain teknologi. Ada konser yang pakai hologram buat manggungin musisi yang udah meninggal kayak Tupac di Coachella tahun 2012. Ada yang pakai VR biar lo bisa hadir di konser lewat kacamata khusus. Dan tren terbaru adalah drone show yang bahkan lebih ramah lingkungan dibanding kembang api, tapi nggak kalah keren. Panggung juga makin modular, bisa dipasang di stadion, lalu besoknya dibongkar dan dipasang ulang di negara lain. Bahkan sekarang udah ada konser yang pakai AI generated visuals anjay, dimana animasi panggung bisa berubah sesuai energi penonton gitu. Artis juga nggak cuma mikir soal musik, tapi soal narasi. Konser jadi storytelling lengkap dengan chapter, interlude video hingga monolog, kayak nonton film bioskop tapi live, dan ada ribuan yang nyanyi bareng diri lo gitu. Di balik konser semoga itu ada ratusan kru, lighting designer, programmer panggung, operator drone, koreografi, stylist, sampai ahli efek visual gitu. Ada tim buat ngatur cuek lagu, cuek lighting, bahkan backup system kalau tiba-tiba listrik mati gitu. Dan biayanya nggak main-main bro. Produksi konser Taylor Swift di Eras Tour kabarnya ngabisin puluhan juta dolar per leg. Tapi balik modalnya juga luar biasa anjay. Bahkan konser itu nyumbangin miliaran dolar buat ekonomi lokal, dari hotel, transportasi, sampai makanan. Konser udah jadi industri besar, bukan sekedar hiburan gitu. Dari Beethoven sampai Blackpink, dari Lin sampai drone, konser udah berevolusi jadi pengalaman hidup. Hari ini konser bukan cuma tentang dengerin musik langsung, tapi tentang merasakan musik itu secara total. Lo diajak masuk ke dunia sisi musisi, dunia yang dibentuk dari teknologi, storytelling, visual, dan tentu saja energi penonton. Dan yang paling keren, evolusi ini belum selesai. Kedepan kita mungkin bakal lihat konser pakai AI, AR glasses, atau bahkan konser di metaverse yang bisa lo datengin dari kasur. Tapi itu hal yang gak bakal berubah. Konser akan selalu jadi tempat di mana musik, emosi, dan manusia bertemu dan saling menyala. Jadi lo udah pernah datang ke konser yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya.